Shalom semuanya. Di awal tahun yang baru ini, kita harus menentukan sikap dan mengambil keputusan untuk mempraktekkan cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan begitu, tahun 2024 bisa menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Meskipun kita mungkin menghadapi berbagai permasalahan, tapi kita akan mampu mengatasi dan keluar sebagai pemenang, sebab Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 29 berkata, "Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Dari perenungan yang mendalam, saya telah menemukan 7 ucapan Yesus yang dapat kita tiru agar hidup kita juga berkenan di mata Tuhan. Inilah 7 ucapan Yesus sebagai cara hidup berkenan kepada Tuhan di tahun 2024. 1. Selalu bersikap rendah hati. Matius 23 ayat 11-12. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang tidak sombong. Kesombongan adalah musuh terbesar untuk kemajuan hidup. Karena orang yang sombong berhenti belajar dan berkembang. Oleh karena itu, Tuhan yang mengasihi kita sangat membenci kesombongan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan agar kita selalu memiliki sikap rendah hati dalam menjalani kehidupan ini. Untuk mengembangkan sikap rendah hati, kita dapat memulainya dengan memposisikan diri lebih rendah daripada orang lain. Saat berbicara dengan orang lain, kita harus bersabar dalam mendengarkan, lebih banyak bertanya, dan menghindari sikap merendahkan orang lain. Yang paling penting, jangan pernah merasa takut untuk diremehkan oleh orang lain. Kita juga harus belajar memiliki hati seperti hamba yang taat dan setia kepada perintah Tuhan Yesus, yaitu rendah hati dan melayani. Jika kita hidup dengan sikap rendah hati, Tuhan akan mengangkat kita dan memberkati hidup kita. Haleluya, amin. 2. Sering mengaku dosa untuk meminta pengampunan. Matius 4 ayat 17 tertulis, "Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, 'Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat.'" Bertobat adalah proses kembali ke jalan Tuhan setelah sebelumnya mengikuti jalan dunia. Pertobatan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari perjalanan untuk perubahan yang positif. Di awal perjalanan, kita berusaha mentaati firman Tuhan. Pasti ada saat-saat kita tersandung. Tidaklah mudah untuk selalu memberikan pipi kiri ketika pipi kanan kita dipukul. Tidak mudah untuk tidak bersikap egois, tidak pernah menghakimi, marah, atau menggosipkan orang di belakang. Kita semua memiliki kelemahan karena kita berasal dari debu dan telah jatuh dalam dosa. Namun, Tuhan memahami bahwa kita adalah debu dan Tuhan selalu siap mengampuni kesalahan kita. Karena Tuhan itu setia dan adil. Asalkan kita mau mengakui dosa dan berusaha memperbaiki diri, Tuhan akan mengampuni kita. Kita bisa mencontoh dari Daud. Meskipun sering melakukan kesalahan, Daud selalu mengakuinya dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Meskipun ada konsekuensi yang harus diterima, Tuhan memampukan Daud untuk bertahan menghadapinya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mulailah mengambil langkah untuk berusaha mengakui dan bertobat dalam segala kesalahan, agar hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita akan dengan mudah menerima anugerah mujizat Tuhan yang seringkali dulu kita tidak menyadarinya. Bahwa banyak keajaiban kecil terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita yang dapat menjadi besar ketika kita meresponinya. Haleluya, amin. 3. Percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Markus 11 ayat 22-24 tertulis,
Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak terduga. Masalah bisa tiba-tiba datang. Namun, ketika kita mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan, segalanya bisa kita atasi. Ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan mengubah situasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita menghadapi gunung-gunung masalah kehidupan, kita dapat mengucapkan perkataan iman yang luar biasa dan melihat betapa Tuhan dapat memindahkan gunung tersebut. Tidak ada yang lebih menggetarkan jiwa daripada merasakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hal-hal yang melampaui harapan, pikiran, maupun akal bisa kita terima asalkan kita hidup percaya terus dengan Tuhan. Iman dan pengharapan yang kita miliki akan mengubah hidup kita menjadi sebuah kesaksian hidup untuk orang lain akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu, kita harus terus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarkan kekuatan Tuhan yang dahsyat selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. 4. Senang memuji dan menyembah Tuhan. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di dunia ini ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita senang. Namun ada satu hal yang lebih penting daripada semuanya itu, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Yesus berbicara di ayat ini menegaskan tentang pentingnya mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Cara kita bisa selalu memuji dan menyembah Tuhan adalah dengan menyadari bahwa Tuhan adalah sumber segala kebaikan yang ada dalam diri kita. Seperti jika kita adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat, setiap kali kita tampil di panggung, semua orang memberikan tepuk tangan dan memuji kita. Jika kita senang memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa semua bakat menyanyi kita adalah anugerah dari Tuhan. Maka kita akan merasa terdorong untuk tidak hanya memuji diri sendiri, tetapi juga memuji dan menyembah kepada Tuhan yang telah memberikan bakat menyanyi itu pada kita. Memuji dan menyembah Tuhan adalah seperti memberikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan, kita merasa terdorong untuk mengucapkan terima kasih dan memuliakan Tuhan. Ketika kita senang memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa selalu sukacita dan damai. Kita akan merasa dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan yang tak terbatas. Jadi, di awal tahun ini, mari kita belajar untuk senang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan memberikan Tuhan penghormatan yang layak, dan hanya kepada Tuhanlah kita berbakti. Haleluya. Amin. 5. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bayangkan kita sedang melakukan permainan favorit kita. Ada misi dan tantangan yang harus kita lakukan untuk melanjutkan ke level berikutnya. Jika kita tidak mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan, kita tidak akan bisa menyelesaikan misi dan mungkin akan kalah dalam permainan. Hidup ini mirip seperti permainan tersebut. Tuhan telah memberikan kita petunjuk dan aturan tentang bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Petunjuk dan aturan ini adalah kehendak Tuhan untuk kita.
Dalam ayat ini, Tuhan mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi, apa artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini berarti kita harus melaksanakan sebaik mungkin untuk mengikuti petunjuk dan aturan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dalam Alkitab. Seperti kita harus berusaha untuk mengasihi orang lain, berbuat baik, berbakti kepada Tuhan, dan lain-lain. Mungkin terdengar sulit, tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu bersama kita dan membantu kita. Tuhan seperti pelatih yang selalu memberikan arahan dan dukungan, bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang sulit. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan bukan berarti kita harus sempurna. Kita semua pasti pernah membuat kesalahan. Namun, yang penting adalah kita selalu berusaha untuk belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Maka ada kata anugerah. Jika kita niat dengan iman, maka anugerah Tuhan memungkinkan kita untuk bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi saudara, mari kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kita bisa naik ke level terbaik yang Tuhan inginkan untuk kita. Haleluya. Amin. 6. Rajin berdoa tanpa merasa bosan. Lukas 18 ayat 1 tertulis, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada akronim terkenal di dunia Kristen, yaitu PUSH, yang artinya adalah Pray Until Something Happen, atau doa tidak jemu-jemu. Doa tidak jemu-jemu itu artinya kita perlu berdoa secara konsisten setiap hari, meski kadang merasa lelah atau bosan. Seperti kita sedang mau menguasai sesuatu hal dan ingin menjadi yang hebat. Untuk mencapai tujuan itu, kita perlu berlatih setiap hari, mengasah keterampilan, dan terus berusaha. Meski kadang merasa lelah dan bosan, kita tahu bahwa dengan berlatih secara konsisten, kita akhirnya akan menjadi berhasil. Demikian juga berdoa kepada Tuhan, itu harus mirip dengan berlatih. Dalam ayat ini, Yesus mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Berdoa adalah cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan, seperti saat kita berbicara dengan seseorang. Berdoa membantu kita memahami lebih baik apa yang Tuhan inginkan dari kita dan bagaimana Tuhan bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa kepada Tuhan bisa kita bayangkan seperti kita sedang meminta petunjuk dari Sang Ahli daripada yang terahli. Kita mungkin tidak selalu langsung mendapat apa yang kita minta, tetapi dengan berdoa kita akan memperoleh hikmat tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi, biarlah doa tidak jemu-jemu menjadi suatu kebiasaan. Jangan pernah merasa bosan untuk berdoa. Berdoa membutuhkan konsistensi dan ketekunan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu mendengar doa-doa kita dan Tuhan akan membantu kita dengan memberikan hikmat dan akan mengabulkan doa kita di waktu yang paling tepat. Haleluya. Amin. 7. Selalu bersyukur atas segala hal. Matius 6 ayat 11 tertulis, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini merupakan kunci untuk bersyukur. Ketika kita bisa merasa cukup, maka hati kita akan melimpah dengan syukur. Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita kehilangan hidup sebelum kita layak menghadap Tuhan. Mungkin sekarang kita lagi diproses untuk berada di posisi susah. Tetapi ketika kita bisa mengetahui bahwa apa yang Tuhan beri masih cukup untuk hidup, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan kesabaran menanti. Hidup kita diangkat, karena hati kita akan limpah dengan ucapan syukur. Jadi dalam ayat ini, Yesus yang mengajarkan kita untuk meminta permohonan kepada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, agar kita selalu bersyukur atas segala yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk makanan yang kita makan setiap hari. Bersyukur adalah sikap hati yang menghargai
dan mengucapkan terima kasih atas segala berkat yang kita terima. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan dan bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Meski mungkin terkadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan bersyukur kita dapat melihat bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sikap bersyukur harus kita kembangkan sebagai sistem pertahanan hati kita. Apalagi ke depannya, tantangan semakin berat. Kita harus memperkuat diri agar sukses melewati hari ke depannya dengan selalu mengucap syukur atas segala hal. Haleluya, amin. Sebagai penutup, mari kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus terus berlanjut hingga sampai memutih rambut kita, hingga Tuhan memutuskan untuk memanggil kita kembali ke surga. Tapi biarlah selama tahun 2024 ini, mari kita terus berusaha untuk mengikuti dan mengamalkan 7 ucapan Yesus sebagai panduan hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri, sama seperti yang Yesus katakan. Dengan keyakinan dan ketekunan, kita dapat menghadapi segala tantangan dan menjalani tahun ini dengan penuh harapan dan keberhasilan. Mari kita berjalan bersama dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan memberkati dan memimpin langkah-langkah kita dalam tahun 2024. Jika berkenan, berilah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.